Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Biar sukacita, damai sejahtera, kasih Tuhan melingkupi setiap kita. Dan kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah menyembah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Firman Tuhan bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sebelum kita renungkan bersama, kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Tata hati kami, hati yang rindu akan firman Tuhan, hati yang merendahkan diri, hati yang siap untuk diajar oleh firman Tuhan, hati yang menaklukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh berbicara dari pribadi kepada pribadi, yang boleh mentransformasi kehidupan kami. Tuhan berkati waktu ini, urapi dan pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah ayat kitab suci yang paling dikenal oleh manusia di seluruh dunia. Bahkan saya yakin sebagian besar orang Kristen sudah familiar, sudah bisa menghafal ayat ini. Nah, ayat ini merupakan katakan satu inti daripada kebenaran, ya. Merupakan pusat kebenaran seluruh Alkitab, esensi dan fokus Injil. Dan boleh katakan disebut juga ayat semua orang, ya. Ada seorang yang bertanya kepada Edison, Thomas Edison, "Engkau telah menciptakan dan menemukan banyak hal. Apa penemuan terbesar dalam hidupmu?" Dia mengatakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Kemudian Martin Luther juga berkata demikian. Dia berkata, ayat ini adalah sebuah Alkitab kecil, sebuah miniatur dari seluruh Alkitab. Karena Alkitab berbicara tentang berita dari ayat ini dari awal sampai akhir. Ribuan orang di zaman dahulu dan juga di zaman modern telah dipengaruhi oleh ayat ini, percaya kepada Tuhan dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena di bawah kolong langit hanya Dialah Tuhan, sumber keselamatan bagi umat manusia. Saudara sekalian, ada satu ungkapan yang mengatakan tidak ada makan siang yang gratis di dunia. 天下没有免费的午餐. Ini adalah prinsip hidup manusia, prinsip ekonomi dunia. Dalam dunia bisnis, orang berharap bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Jadi kalau namanya bisnis itu cari untung, bukan cari buntung, ya. Di dunia selain orang Yahudi yang terkenal dengan bisnis gitu ya, pandai berbisnis itu orang Yahudi. Juga ada orang Yahudi Timur ya, orang Tionghoa.
juga dikenal sangat pandai berbisnis. Sehingga ada anekdot yang berkata demikian. Kalau Adam dan Hawa itu orang Tionghoa, tidak mungkin iblis bisa menipu manusia. Yang dimakan bukan apelnya, ya, buahnya, pengetahuan baik dan jahat, ya. Ada orang menafsirkan apel begitu, ya. Tapi yang dimakan apanya? Ularnya. Itu digodok, dibikin buat capo, saudara sekalian. Bahkan kulit ular, ularnya gede kan, kulit ularnya itu akan dijual. Jadi duit, ya. Dapat sejumlah uang. Jadi gak ada itu makan siang yang gratis di dunia. Namun dari Yohanes pasal 3 ayat 16, kita melihat sebuah prinsip besar, prinsip ekonomi yang alkitabiah, yaitu bukan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan pakai syarat ini dan pakai syarat itu, melainkan soal memberikan persembahan, memberi, berkorban, penyangkalan diri, bahkan demi umat manusia. Tuhan menyerahkan hidupnya dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya makan siang gratis, sarapan pagi, makan malam pun gratis, saudara sekalian. Itu prinsip ekonomi daripada Alkitab. Makan siang gratis, termasuk makan pagi, makan malam juga gratis, saudara sekalian. Dan ini prinsip apa? Anugerah. Prinsip anugerah. Karena itu dari Yohanes pasal 3 ayat 16, kita melihat 3 prinsip anugerah. 3 prinsip Alkitab, yaitu anugerah, saudara sekalian. Kita melihat yang pertama, kasih yang paling ajaib, yaitu kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini. Di dunia ini yang penuh dengan kemajuan teknologi, ledakan daripada ilmu pengetahuan. Kita melihat saudara sekalian, satu ledakan pengetahuan yang begitu luar biasa. Misalnya dengan hanya satu HP di tangan, ya, kita bisa keliling dunia. Saudara mau tahu apa? Mau cari tahu apa? Dari HP saudara bisa lihat. Luar biasa sekali. Kemudian juga kita melihat misalnya masalah kecerdasan buatan yang disingkat dengan AI. AI yang merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan mengambil keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Namun yang paling menakjubkan dan misterius adalah bahwa Tuhan yang maha besar, maha suci, maha baik, yang mulia, saudara sekalian, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, penguasa alam ini, dia mengasihi manusia yang berdosa, yang najis, manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Ini adalah kasih yang luar biasa. Kita tahu betapa besarnya kasih orang tua. Misalnya tahun yang lalu salah satu family kami, ya, orang tua yang punya 3 anak dan anak sulungnya, putri sulungnya, pada saat dia ada di Singapura, putri sulungnya baru berusia 40 tahun, saudara sekalian. Pada saat ada di Singapura, tiba-tiba kena stroke, terus koma. Waktu orang tua yang suami istri ini sibuk dengan bisnis, ya, mengetahui bahwa anaknya, putri sulungnya itu stroke, koma, langsung tinggalkan bisnisnya, tinggalkan segala kesibukannya, langsung berangkat ke Singapura. Dan mereka mendampingi putrinya. Berapa lama, saudara sekalian, di ICU? 7 bulan. Selama 7 bulan suami istri siang malam gantian jaga anaknya.
tidak pulang-pulang ke Indonesia. Kita melihat betapa besarnya kasih orang tua. Namun saudara sekalian, walaupun begitu besar kasih orang tua, kita tahu bahwa kasih orang tua juga terbatas. Kasih orang tua juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih orang tua juga bisa berubah, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia mungkin saling mengasihi karena kecantikannya, kemampuannya, atau mungkin karena hartanya, kedudukannya. Tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada manfaat yang diberikan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang namanya kasih tanpa syarat. Kalau orang tua membesarkan anak, ada syaratnya. Misalnya pepatah Tionghoa mengatakan, yang fang lao, membesarkan anak untuk jaga-jaga pada masa tua. Mereka sudah sakit-sakitan, diharapkan anaknya bisa merawat orang tua. Yang fang lao, itu konsep orang Tionghoa. Pokoknya kasih selalu pakai syarat. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih manusia itu terbatas, bersifat sementara, bisa berubah. Kasih manusia seringkali posesif. Banyak orang jatuh cinta pada sesuatu atau seseorang. Dia ingin memilikinya, menguasainya. Jika tidak bisa mendapatkan sebagai miliknya, maka dia akan berusaha menghancurkannya. Kalau saya nggak dapat, orang lain juga nggak boleh mendapatkannya. Namun kasih Allah tidak seperti ini. Dia mengasihi orang-orang yang patut dikasihi, yang tidak patut dikasihi juga dikasihi. Orang-orang yang berlaku baik pada Tuhan, yang tidak berlaku baik pada Tuhan juga dikasihi. Kasih Tuhan adalah kasih yang berkorban. Tidak peduli dengan negara, ras, kaya atau miskin, hina atau mulia. Tuhan mengasihi semua sama rata. Inilah kasih tanpa syarat. Kasih yang sungguh sangat ajaib. Seorang teolog di abad 20 yaitu Karbah, dalam sebuah seminar ada yang bertanya kepadanya, apa pemikiran yang paling mendalam? Dia menjawab, aku tahu Tuhan mengasihi aku karena kitab suci memberitahukan aku. Pemikiran yang paling mendalam adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita merenungkan kasih Tuhan di hari Minggu Natal. Dan kita bersedia meresponi kasih Tuhan. Kita tahu, kita mau mengenal, menerima, mengalami kasih Tuhan. Agar hidup kita selalu dan senantiasa dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi kasih Tuhan, hidup kita akan berarti, hidup kita akan berbeda, hidup kita akan penuh dengan makna. Kita melihat hal yang kedua, prinsip ekonomi Alkitab yang kedua, yang berdasarkan anugerah. Hadiah yang paling berharga yaitu Tuhan Yesus. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Banyak sekali hadiah atau kado yang kita terima dari sejak kecil sampai dewasa. Kita terima kado dari orang tua, dari teman, dari orang-orang yang terdekat, orang yang kita kasihi. Bahkan selama momen Natal ada orang yang mengadakan saling tukar kado, saudara sekalian. Berapa waktu yang lalu ada perayaan Natal para rohaniwan GKY. Dan kita GKY Pluit sebagai tuan rumah begitu ya. Dan kita hamba Tuhan GKY Pluit mempersiapkan 9 door prize hadiahnya. Nah saudara sekalian, yang namanya hamba Tuhan juga senang dengan hadiah.
saat dibagikan hadiah itu, wah hadiah itu senang luar biasa begitu. Cuma sayang hadiahnya cuma 9 begitu ya. Padahal yang hadir 200 sekian. Hadiah cuma 9 begitu. Ya. Jadi semua kita senang dengan hadiah. Tapi saudara sekalian, sudahkah kita menerima hadiah yang paling berharga? Yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, yang telah datang menjelma menjadi manusia. Hadiah yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, maka Allah mempersiapkan hadiah, yaitu melalui keturunan perempuan. Hadiah ini telah dipersiapkan Tuhan melalui para nabi untuk diberikan kepada dunia. Sehingga di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seseorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita adalah yang terbaik, yang termahal, hadiah yang luar biasa. Bagaimana dengan manusia dalam hal memberikan hadiah? Seringkali saudara sekalian kita memberikan hadiah bukan yang terbaik, tetapi yang tersisa, yang di rumah udah gak kepake begitu ya, yang gak begitu berguna, kita berikan, kita hadiahkan pada orang lain. Mesti ingat pada waktu melayani salah sebuah gereja ya. Nah seringkali ada jemaat ya suka memberikan sesuatu kepada gereja, mempersembahkan pada gereja saudara sekalian. Apa yang dipersembahkan? Kadang-kadang kulkas, TV, komputer, itu sofa. Tapi sorry, apa yang dipersembahkan sudah ya ada yang rusak saudara sekalian ya. Bukan yang baru, bukan yang bekas itu yang dipersembahkan. Itu adalah manusia saudara sekalian. Pernahkah kita pikirkan baik-baik? Mengapa Bapa di surga mengutus putra tunggalnya datang ke dunia menjadi manusia? Sekiranya kita punya anak tunggal dan adik kita yang sudah menikah 10 tahun gak punya anak, terus dia minta anak kita jadi anaknya. Kira-kira saudara mau gak menyerahkan, memberikan anak tunggal saudara kepada adik sendiri loh, adik kandung sendiri yang sudah nikah 10 tahun gak punya anak? Saya kira jawabannya tidak. Ini manusiawi saudara sekalian. Bagaimana mungkin anak tunggal kita berikan kepada saudara kita? Saya ingat puluhan tahun yang lalu, mesti keluarganya, saudaranya gak terlalu banyak sih, cuma 12 ya. Cuma 12. Pada waktu adik perempuan saya yang paling bungsu itu diminta oleh temennya papa untuk dijadikan anak. Orang tua papa mama pikir, pertimbangkan selama kurang lebih 1 minggu. Jawabannya adalah no. Pada waktu itu kondisi keluarga dalam keadaan yang sangat susah. Ya, saudara bayangkan 12 saudara itu gak gampang untuk membiayai kehidupan mereka. Tapi jawabannya tidak. Padahal anaknya 12 saudara sekalian. Apalagi anak tunggal. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, memberikan kita Yesus Kristus sebagai hadiah yang terbesar bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, Dia mengirim anaknya, memberikan anaknya sebagai hadiah yang terbesar bagi umat manusia. Pada saat kita merayakan hari Natal yang penuh dengan sukacita, jangan lupa Yesus lahir sebagai hadiah yang terbesar bagi kita manusia. Dan biarlah setiap kita di hari Natal sudah menerima hadiah yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita,
secara pribadi. Kita melihat poin yang terakhir, yaitu anugerah keselamatan yang terbesar. Anugerah keselamatan yang paling besar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara sekalian, Tuhan mengasihi semua manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Dan dia memberikan kita syarat yang sangat simpel. Syaratnya adalah percaya kepadanya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku, beroleh keselamatan. Itulah sabda firman Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, mengapa anugerah keselamatan disebut yang paling besar? Karena itu adalah satu-satunya jawaban terhadap kondisi manusia yang berdosa, yang tidak berdaya. Meskipun ada banyak filsuf, teolog, atau katakan ilmuwan, tokoh-tokoh agama, tetapi menghadapi dosa, mereka tetap tidak berdaya, tidak bisa memberikan solusi. Dan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah dosa adalah anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dosa memisahkan manusia dengan Allah, dan manusia telah ditetapkan binasa di hadapan Tuhan karena dosa. Satu-satunya hal yang dapat menyelesaikan masalah dosa manusia, mencegah manusia binasa dalam kekekalan, menerima hukuman Tuhan, yaitu melalui anugerah keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Ini adalah anugerah keselamatan yang paling besar. Bapak ibu saudara sekalian, mengapa anugerah keselamatan begitu besar? Karena hidup manusia bisa mempunyai banyak pengalaman yang ajaib, tapi tidak ada pengalaman di dunia yang bisa sepenuhnya mengubah kehidupan seseorang. Ini adalah pengalaman yang paling ajaib, yang bisa mengubah seluruh hidup seorang manusia. Mesti ingat pada waktu melayani di kota Jambi selama 11 tahun. Ada seorang kaya, ya, orang yang punya kedudukan di masyarakat, orang kaya, dia kena kanker, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian familinya memperkenalkan Musa untuk menginjili bapak ini, bos ini ya. Jadi Musa datang ke rumahnya, terus injili ya. Datang lagi, kira-kira ada 5-6 kali datang ya, injili dia begitu. Nah, dengan anugerah Tuhan akhirnya dia mau percaya. Saat dia dibaptis, dia mengatakan, kalau Tuhan menyembuhkan saya, wa wei shen zua niu zua ma dou ken wei liao fu shi Sangti. Saya bersedia jadi sapi, jadi kudanya Tuhan untuk dipakai Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya. Tapi Tuhan tidak sembuhkan dia. Dia meninggal dunia. Dan upacaranya dilakukan secara Kristen. Itu kota Jambi heboh. Mengapa heboh? Ternyata dia adalah tokoh di wihara. Dia adalah donatur beberapa wihara. Dan dia duduk sebagai penasehat yayasan wihara. Sehingga pada waktu dia meninggal diadakan upacara Kristen. Wah, orang heran. Dan orang bertanya-tanya, bukankah dia itu penasehat wihara? Dia yang memberikan dukungan kepada wihara. Ternyata waktu meninggal dia diadakan kebaktian secara Kristen. Karena dia memang sudah dibaptis. Ini kita melihat satu perubahan hidup yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang terbesar yang bisa mengubah hidup seseorang. Bapak ibu saudara sekalian, mengapa keselamatan itu disebut sebagai anugerah keselamatan yang terbesar? Karena dia dengan
Dia bisa mengubah hidup seseorang secara luar biasa. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alasan lain yang sangat penting, anugerah, mengapa anugerah keselamatan adalah yang paling besar? Karena itu satu-satunya cara manusia untuk masuk surga. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk masuk surga. Satu-satunya cara itu melalui anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jangan kita berpikir kita berbuat baik, kita hidup sopan santun, kita ikut aturan, tidak bohong, tidak serakah, kita pasti akan masuk surga. Tidak, saudara sekalian. Hanya ada satu jalan untuk keselamatan, yaitu melalui Kristus Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu perkataan tidak binasa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengingatkan kita betapa tragisnya hidup manusia di luar Kristus, tanpa Kristus. Karena itu binasa berarti kehancuran total. Bukan tanpa kesadaran, bukan tidak ada lagi, tetapi hilang nilainya, tidak ada relevansinya dan tidak ada artinya. Jadi tidak binasa, yaitu tidak akan terjerumus ke dalam derita siksa neraka yang kekal, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah harapan terbesar kita sebagai manusia. Dan juga merupakan transformasi yang menakjubkan dari kematian menuju hidup yang kekal. Kehidupan kekal adalah kehidupan yang kekal dan tanpa akhir. Kehidupan tanpa rasa sakit dan lepas daripada kematian. Kehidupan sukacita, bahagia yang kekal. Kehidupan fisik kita di dunia hanya puluhan tahun, mungkin 100 tahun. Tetapi kehidupan kekal yaitu selama-lamanya. Sudah sekalian, sejak zaman dahulu orang mencari apa? Obat panjang umur. Mencari obat bisa hidup abadi. Tapi kita melihat semua orang tetap meninggal. Qin Shi Huang itu mengutus orang untuk mencari obat panjang umur. Hari ini di mana Qin Shi Huang, Raja Qin Shi itu sudah mati. Walaupun tembok besar itu masih ada, Great Wall itu masih ada, tapi yang membuat tembok itu sudah mati. Puji Tuhan, hadiahnya kepada kita adalah kehidupan kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita merayakan Natal, marilah kita melihat prinsip ekonomi Alkitab, yaitu semuanya hanya anugerah. Alkitab menekankan ekonomi Alkitab adalah semua hanya anugerah. Kita sudah melihat anugerah, prinsip anugerah, yaitu kasih Allah yang begitu luar biasa, yang diberikan dengan cuma-cuma kepada seisi dunia. Dan Yesus Kristus sebagai hadiah yang terbesar yang diberikan kepada kita sekalian. Dan dalam Kristus Yesus adalah ada anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Biar Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan satu prinsip ekonomi Alkitab, yaitu semua hanya anugerah. Engkau memberikan kasih yang begitu agung, begitu besar pada kami sekalian dengan cuma-cuma. Engkau juga memberikan hadiah yang terbesar, yaitu Kristus Yesus untuk setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Dan melalui Kristus Yesus Engkau menyediakan anugerah keselamatan yang terbesar. Biarlah saat kami merayakan Natal, kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan kasih Yesus Kristus, akan keselamatan yang begitu besar. Dan mendorong kami lebih cinta kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan berkati kami sekalian. Penuhilah kami dengan kasih-Mu, dan biarlah hidup kami boleh berpusat pada Kristus Yesus. Dan kami juga mengingat ada begitu banyak orang di luar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus dapat kami bagikan kepada mereka, sehingga mereka pun boleh menerima hadiah yang terbesar, yaitu Kristus Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Tuhan berkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin.